Salam kasih Kristus bagi jemaat sekalian yang sedang bersama dengan kami. Saudaraku, bersyukur melalui pelayanan Smart People kita ini, saudara-saudara semakin dikuatkan, saudara diberkati, dan sukacita karena dengan hati mereka melayani kita semua. Saudaraku kekasih, kembali bersama dengan saya, Pendeta Setiawan Budiana dari GKBJ Surabaya. Saudara, saya bersyukur, kenapa? Karena kasih Tuhan luar biasa. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, saudaraku, apa respon kita? Mari belajar dengan tema kita yang saat ini saya sampaikan untuk kita. Dengan kalimat, kasih Tuhan membuat kita bersyukur. Kasih Tuhan membuat kita bersyukur. Saudara membaca firman Tuhan lebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 17, ada beberapa ayat yang saya mau bacakan untuk kita sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13 berkata, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Selanjutnya dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18, kita baca sama-sama. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Engkau mau ingatkan kami yang hidupnya bersungut-sungut. Melalui pembacaan ini ajar kami untuk berani mengalami kasih Tuhan dan meresponnya dengan syukur. Berbicaralah kembali melalui hamba-Mu dan pakai akan media ini agar kami menikmati ibadah online ini dengan sukacita. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Amin. Saudaraku, saudara, di sini diceritakan mengenai kesembuhan 10 orang kusta yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab Injil lainnya. Saudara, memang dikatakan kusta merupakan sebuah penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa tertentu. Dan terkena penyakit ini lebih dari penyakit lainnya. Artinya dikatakan sebagai tanda apa? Ketidaksenangan Allah. Saudaraku kekasih, mereka tinggal berdiri agak jauh sebab mereka tahu bahwa berdasarkan hukum Taurat, penyakit mereka itu mengharuskan mereka untuk menjaga jarak. Saudaraku, mari kita belajar kesadaran akan penyakit kusta yang dialami orang-orang ini, saudaraku, membuat kita sekarang ini juga sadar. Maaf, kita tidak mengalami kusta secara fisik. Tetapi kita juga harus pahami, jangan-jangan kita mengalami kusta rohani. Dan penyakit kusta rohani itu haruslah membuat kita itu rendah hati saat datang menghampiri Tuhan. Saudara, memang dikatakan Kristus datang untuk menghapuskan dosa
dan menyelamatkan orang berdosa. Jadi kita harus terpisah jauh karena dosa. Saudara, bersyukur Tuhan itu datang, bukan kita yang mencari dia. Tetapi Tuhan yang datang dan mencari orang yang terhilang, orang yang dikatakan kusta secara rohani ini. Yang jauh, yang terpisah, yang tidak disenangi oleh Allah. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau disembuhkan, saudara, dikatakan Kristus datang untuk menghapuskan dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Saudara, predestinasi dalam konsep dan teologi kekristenan kita, saudaraku, mengajarkan demikian. Bahwa Allah yang datang, Allah yang tinggal di tengah kehidupan umatnya dalam sejarah perjanjian lama, tetapi Allah juga yang nyata melalui Tuhan Yesus Kristus, yang lahir, yang hidup 33,5 tahun, yang bahkan rela untuk menderita, saudaraku, kemudian taat sampai mati. Dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan dirinya, dan kemudian dia naik ke surga yang sudah kita peringati, saudaraku. Dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara, karya yang sempurna ini dinyatakan oleh Tuhan. Yesus datang untuk menyatakan kasih karunia-Nya Allah kepada kita. Menghapuskan dosa. Menebus diri kita. Menyelamatkan kita orang berdosa. Sadarkah kita, saudaraku, melalui bacaan hari ini ada sebuah pelajaran yang penting kalau saudara sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia Allah. Kusta rohani kita ini sudah disembuhkan. Saudara dan saya menjadi tahir karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Darah yang suci itu telah memeteraikan perjanjian damai antara Allah dengan kita. Maka saudaraku, jadilah salah satu seperti seseorang di antara mereka, orang asing yang dikatakan orang Samaria itu, malah yang kembali kepada Tuhan, meresponi kasih karunia itu. 9 dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus itu, saudaraku, dikatakan tidak mempunyai kebiasaan untuk berterima kasih kepada orang lain. Kita 9 itu, ataukah kita 1 ini? Yang 1 ini merespon kasih Allah, kemudian datang kepada Tuhan, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, di dunia ini ada orang bebal, ada orang bodoh, dan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, saudaraku, ketika menerima sesuatu akan berkata, terima kasih. Tapi orang bodoh mungkin, saudaraku, hanya diam saja. Yang parah itu orang bebal, saudaraku. Sudah diberi, tidak berterima kasih. Kalaupun tidak menyenangkan dia, tidak diam saja, tetapi malah apa? Mengolok-olok, saudaraku, orang yang telah memberikan kepadanya sesuatu. Saudara, 9 dari 10 orang itu adalah perilaku orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi kita bukan seperti orang bebal ini. Saudara mengerti orang bebal itu seperti apa? Orang bebal itu artinya orang yang keras kepala. Orang bebal itu orang bandel. Orang bebal itu hanya peduli terhadap kepentingan diri sendiri dan mau menang sendiri. Saudara, mereka akan dikatakan orang bebal. Mereka itu akan terus melakukan sesuka hati meskipun yang dilakukan itu salah. Dan orang bebal itu tidak bisa ditegur, tidak suka diprotes, dan tidak mau dinasihati. Dan ini kalimatnya, tidak pernah bersyukur. Tidak tahu berterima kasih, saudara. Itu orang bebal. Saudara dan saya itu sudah diberkati. Dan berkat itu mulia karena kasih karunia. Diampuni dosa kita,
disembuhkanlah hidup kita dalam pemulihan rohani kita, dan jasmani kita mengalami, saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan itu kita itu sukacita, saudara. Saudaraku kekasih, orang bebal itu bukanlah hidup yang mencerminkan kerajaan Allah. Dan sebagai warga kerajaan Allah kita tidak boleh seperti itu. Saya senang kata bersyukur itu lawan daripada bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu, kalau kita ingat dalam bahasa Ibrani, seperti ketika orang-orang Israel, saudara, keluar dari Mesir, setiap hari makan, tapi yang dimakan itu selalu buah mana, roti mana, atau apa katakan begitu, dan burung puyuh, saudara. Tapi kan mereka makan, tapi mereka tidak bisa bersyukur. Kenapa? Mereka bersungut-sungut terus, saudara. Dan ini kebiasaan terbawa sampai hari ini, sama seperti kepada kita. Kita pun kan susah untuk bersyukur, saudara. Berkat itu ada, tapi sebagai warga kerajaan Allah, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Anak-anak Allah yang mengenal Bapa kita, yang menyediakan, yang memberikan yang terbaik untuk kita. Bagi bangsa Israel, bersyukur itu sulit, tapi bersungut-sungut itu mudah. Makanya ketika mereka kepada Musa berkata, ngerti begini kami tidak perlu keluar dari Mesir. Kalaupun begini kami lebih baik mati di Mesir. Ya, saudaraku, mereka tidak bisa bersyukur. Ketika mereka memakan roti mana, mereka menikmati burung puyuh, saudaraku, meskipun itu setiap hari, saudara, harusnya mereka sekali lagi berkata, puji Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu dikatakan seperti bahasa Ibraninya itu murmurat, saudaraku. Dan orang yang murmurat itu bahasa Inggrisnya dikatakan komplain, saudaraku. Komplain. Kita seringkali komplain. Kita berkata gerundel kalau bahasa Jawa, kita yang ngerti bahasa Jawa. Bahasa Jawa gerundel itu kalimatnya sejenis dengan orang yang mengucapkannya panjang, saudaraku, dan suaranya pelan. Itu orang yang gerundel seperti itu. Dan orang yang demikian, saudaraku, tidak pernah bisa menikmati berkat dan kasih Tuhan. Kita harus selalu berkata, setiap berkat yang kita alami sebagai orang-orang bijaksana yang bersyukur. Saudaraku, perilaku orang bebal saat ini, saudaraku, membutuhkan satu sikap yang terbuka untuk berubah. Perilaku orang bebal itu saat membutuhkan, saudaraku, nampak rendah hati dan halus. Setelah mendapat, lupa diri, saudara. Ini orang bebal. Kalau ada butuhnya aja kelihatannya, waduh, rendah hati, halus. Saudaraku, lihat di dalam Injil Lukas 17 ayat 13 tadi, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami, waktu butuh, saudaraku. Tapi apa kata Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan demikian, ayat 17-nya Yesus meresponi. Dia berkata begini, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Yaitu orang-orang bebal. Saudaraku kekasih, berkat perlu diresponi. Kasih Allah itu harus menjadi sebuah kisah dalam kehidupan kita, kisah kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur dengan tulus di hadapan Tuhan. Ketulusan hati teruji ketika apa yang diberikan, saudaraku, tidak direspon dengan baik. Saya ulang sekali lagi, ketulusan hati teruji ketika apa yang diberikan tidak direspon dengan baik. Kelihatan tidak tulus itu 9 orang ini, saudara.
Tapi yang satu, orang Samaria dikatakan Tuhan Yesus, orang asing itu. Saudaraku, mereka merespon dengan baik. Tuhan melihat ketulusannya. Tapi ketika 9 orang ini teruji, kelihatan mereka itu tidak tulus ketika minta kepada gurunya, minta kepada Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Dan ketika diberi, saudaraku, dia tidak pernah bisa menyatakan sikap orang yang bijak, yang mau mengucap syukur. Mereka kelompok orang bebal tadi. Saudara, orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari Allah haruslah mengumandangkannya kepada orang lain supaya mereka dapat memuji Allah juga. Saya memang kadang berpikir, saudara, ada orang Kristen yang suka kebiasaan begitu, saudara ya. Jadi latah. Saya suka kata puji Tuhan. Kan kita bersyukur itu. Puji Tuhan. Tapi kalau kadang saya itu berpikir saudara begini. Orang lama tidak ketemu dengan saya dan kemudian tanya, "Ayah Setiawan, apa kabar?" Saya bilang, "Oh, baik." Puji Tuhan. Dia orang suka bilang puji Tuhan, saudara. Jika tanya saya, "Setiawan, kamu kabar baik? Sekarang kamu sudah berkeluarga?" Saya bilang, "Tidak cuma berkeluarga. Saya punya satu istri, saya punya 2 anak laki, 2 menantu, 1 cucu." Wah, dia lagi bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, ketika dia nanya saya, "Setiawan, kamu sudah makan?" Saya bilang, "Belum." Dia bilang lagi, puji Tuhan. Dalam hati saya mikir, ini saudara, oh belum makan, kamu bilang puji Tuhan. Kalau kamu mengajak makan, nah itu puji Tuhan. Tetapi saya belajar, saudaraku, lihat orang ini suka sedikit-sedikit puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya baik, itu rohani. Tetapi kan jangan menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa makna. Kalau kita berani bilang puji Tuhan, tulus dari dalam hati, oh kebesaran Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Dan orang yang bersyukur itu nampak, saudaraku, dari apa yang dia terima, selalu dia syukuri. Buat saya, berkat itu sudah ada ukurannya. Kenapa saya harus memaksakan diri? Kalau Tuhan memberikan saya dengan ukuran gelas 220 mili, atau memberikan saya dengan 1 liter, atau bahkan memberikan saya dengan seperti ukuran galon, atau memberikan saya seperti sebuah drum, saudaraku, atau memberikan saya sebuah kolam, itu saya syukuri. Kenapa? Karena kita belajar, apa yang kita terima hari ini, semua itu pemberian Allah. Orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang menyepelekan kebaikan Tuhan. Ulang sekali lagi, saudara ya. Orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang menyepelekan kebaikannya Tuhan. Saudara tidak bersyukur, tidak berterima kasih, saudara menyepelekan kebaikan dari Tuhan. Saya pernah, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, ketika Tuhan izinkan saya belum punya mobil, karena gereja belum bisa menyediakan, saya kemana-mana berempat naik sepeda motor. 1 ditumpangi 4 orang. Anak yang kecil di depan, yang agak besar di belakang saya, istri saya. Saudara, kalau pas hujan itu baru terasa. Kenapa? Bayangkan, saudaraku, dengan jas hujan, helm, saudara ya. Kemudian yang di dalam itu pasti bisa bayangkan anak-anak saya harus dikerudungi. Kadang sebagai papa, saudaraku, saya cuma berkata begini, kenapa Tuhan tidak berikan saya stang yang bundar, tetapi yang masih jejak begitu, yang lurus, sepeda motor. Tapi ketika saya belajar, saudaraku, mengucap syukur, Tuhan tunjukkan saya seorang yang sama, yang memboncengkan istri dan anaknya, sama-sama pakai jas hujan, tetapi tidak bawa sepeda motor, tapi sepeda ontel, saudara.
Ketika saya lihat itu, saya bilang, oh puji Tuhan, saya masih punya sepeda motor, dia sepeda ontel. Saya masih lebih bersyukur, Ustaz. Memang sekali lagi, kalau kita melihat hidup orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang menyepelekan kebaikannya, ada saatnya, saudaraku, apa yang kita terima hari ini, terlebih kasih karunia Tuhan, saudara patut membalas kasih Tuhan itu luar biasa, meskipun Tuhan tidak meminta balasan dari kita. Tapi saudara itu meresponi. Hidup yang kita punya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi bisa diberikan, dinyatakan sebagai rasa syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Penghalang orang yang bersungut-sungut atau tidak bisa bersyukur itu kenapa? Karena dia tidak menyadari siapa yang memberikan berkat itu. Kalau kita bilang berkata, oh puji Tuhan, saudaraku, bukan hanya di gereja tangan terangkat, kemudian mulut kita memuji, menyembah, meninggikan, saudaraku. Tapi kenyataan hidup yang bersyukur itu di tengah kehidupan yang sekarang ini dilihat orang. Kita berani berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang saya terima hari ini. Mensyukuri, saudaraku, berarti kita menerima dengan terbuka dan menyadari bahwa ini yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada kita. Orang yang bersyukur dikatakan adalah orang yang masuk di dalam gerbang pujian dengan penuh kemenangan. Saudara, tidak ada perkara yang kebetulan bagi anak-anak Tuhan. Kebetulan. Tidak ada. Semua itu dalam rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang membawa kepada kita kebaikan. Bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau menilai berkat-berkat yang saya alami di dalam kehidupan saya, izinkan saya bersaksi, saudaraku. Sejak tahun 89 sampai sekarang saya bisa dipercayai Tuhan dengan gereja, dengan tugas penggembalaan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya tidak akan mampu, saudara. Kalau bukan Tuhan yang memberkati saya dengan anak-anak yang diberikan kemampuan berkat, baik dalam studi, bukan hanya S1, S2, tetapi juga Tuhan cukupi segalanya. Saudara, dalam jemaat yang dilayani dengan kondisi yang ada, Tuhan bisa pakai berbagai cara, saudaraku, untuk memberkati hamba-hambanya. Termasuk hamba itu bukan cuma seorang pendeta dan penginjil atau seorang yang sekarang ini terpanggil dalam tugas khusus. Tetapi hamba-hamba itu setiap kali, setiap orang di antara kita juga. Yang penting adalah apa? Syukuri. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu di dalam rancangannya Tuhan. Saya sukacita saya ketika saya selalu belajar menerima apapun dengan penuh syukur. Saudaraku, pujian itu bukan hanya di dalam mulut saya, tetapi dalam seluruh keberadaan diri saya. Saya melayani, saudaraku, kalau orientasinya hanya uang dan uang dan uang, saudaraku, tidak membuat sukacita. Saya senang kalau bisa menjadi berkat. Kalaupun Tuhan berkati melalui pelayanan, itu tidak kebetulan. Karena memang hidup seorang hamba Tuhan dari pelayanan. Dan Tuhan bisa pakai akan jemaat Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudaraku, sukacita dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia sungguh Allah yang mengerti, Allah yang peduli terhadap hamba Tuhannya yang setia. Saudara, saya ajarkan ke anak-anak, kalau papamu tidak bisa memberikan, minta kepada Papa yang di surga. Papa yang punya semuanya. Dan Tuhan cukupi, saudaraku. Dari hari ke hari, kita bukan titik yang menurun, tetapi titik yang terus meningkat. Berkat itu bertambah, karena orang itu bersyukur.
Kesembuhan si kusta ini, saudaraku, membuat dia bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini ditonton, hidup kita ini dilihat. Saudara harus mempermuliakan nama Tuhan karena Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, dan Tuhan punya segalanya. Orang yang setia tidak pernah ditinggalkannya. Saya memang melayani di kota besar. Sejak dari Semarang, sekarang di Surabaya. Saudaraku, saya lihat seorang hambanya. Dia penuh syukur, saudara. Saya kadang malu, saya sampai belajar khusus ke rumah dia. Dan dia ajarkan kepada saya kalimat ini. Ketika istrinya, saudaraku, kakak dari seorang penulis buku terkenal, yang sering dibaca, saudaraku, saya belajar, saudaraku. Orang yang hidupnya dari kota Bandung, kemudian hidup di kota kecamatan, tapi bapak ini punya istri yang awalnya memang tidak bisa bersyukur. Ketika diajak hidup dalam pelayanan di kota kecamatan kecil di daerah Jawa Tengah ini, dia menangis, saudaraku. Malam pertama, kalau di rumah dulu kan suasana di kota Bandung, kota besar, sejuk. Kalau di sini dikatakan sudah, kalau sedikit sore sudah gelap, sepi, isinya apa, saudaraku? Malam suara kata, suara jangkrik gitu, saudaraku. Dia tidak biasa, dia tidak bisa tidur. Tapi karena ini panggilan, suaminya coba untuk bersabar, mencoba untuk berkata kepada istrinya, habis bagaimana kalau Tuhan tempatkan kita harus syukuri. Saudaraku, singkat cerita, mereka bersyukur akhirnya. Ketika mereka mau makan, saudaraku, biasanya semuanya tersedia, tapi dalam kebersahajaan karena kondisi gereja, dia menikmati, saudara, mulai belajar. Lahirnya anak, muncul lagi masalah. Karena hamba Tuhan di tengah kebersahajaan, anaknya lihat temannya naik sepeda. Anak kecil berani berkata, "Papa, aku mau seperti itu, punya sepeda." Mamanya nangis, saudaraku. Dia nggak mau minta kepada saudaranya, siapapun. Dia ngomong sama suaminya, "Aku pengen belikan, tetapi gimana caranya?" Suami ini pendeta yang sangat diberkati dengan kehidupan yang dia syukuri. Dia berkata kepada istrinya, "Kita ajarkan anak kita untuk berdoa." Saudara, dan sekali lagi, memang sepeda tidak datang seketika. Tetapi orang tua ini tetap, saudaraku, melayani dengan penuh sukacita jadi berkat. Saya belajar sampai saya kunjungi dia dan saya mau tahu, saudaraku, kenapa dia bisa demikian setia dan mengucap syukur terus sampai emeritus. Dia selesaikan tugas pelayanan di gereja yang sama, di kota kecil, kecamatan ini, saudaraku. Sungguh luar biasa. Tetapi dari situ, saudara, akhir daripada kehidupan, anak-anak yang diajar bersyukur sejak dari kecil sekalipun, tidak menerima atau memiliki apa yang semua mereka inginkan. Tetapi Tuhan mengerti, ada waktu Tuhan. Sehingga saatnya ketika anak ini sudah mulai berhasil, saudaraku, studi, bahkan permisi ada yang jadi dosen di perguruan tinggi swasta di Salatiga besar ini, ada yang studi, saudaraku, bisa keluar negeri, saudaraku, dapat prestasi semuanya. Papa mamanya tetap ada di kota kecil ini. Saudara, kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan karena bersyukur, saudaraku. Orang yang bersyukur, sekali lagi, orang yang hidupnya menerima apa yang menjadi berkat yang daripada Tuhan dan tidak ada yang kebetulan. Saudara pernah nggak bersyukur hari ini? Itu respon kita sebenarnya sebagai pribadi yang sudah diberkati. Kusta itu sudah disembuhkan, tapi yang 9 itu orang-orang yang teruji ketulusannya, minta pada Tuhan, diberi, tetapi lupa diri.
karena mereka orang bebal. Tapi kita orang-orang yang bijaksana. Makanya hari ini saudaraku, kunci sukacita kita itu ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah berkat terbaik untuk kita. Kalau kita menyadari bukan hanya secara materi, tetapi kepastian hidup. Orang seringkali mengukur, saudaraku, berkat itu hanya yang namanya uang, fasilitas, atau apa yang kita butuhkan, kita dapat. Tapi ketika kita belum menerimanya, saudaraku, kita sudah merasa seringkali menjadi orang-orang yang kecewa. Kenapa kita iri? Kalau Tuhan mau memberi, itu haknya Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberikannya kepada kita, itu juga otoritasnya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepastian kepada kita, yang apa yang pasti kita terima. Ketika orang datang kepadanya, kusta rohaninya dipulihkan, disembuhkan. Kita orang berdosa, ditahirkan dosa-dosa kita, disucikan untuk menjadi tahir. Ini berkat yang sempurna, yang mulia. Jarang orang bersyukur karena hal ini. Orang lebih banyak bersyukur karena ukuran berkatnya jasmani. Sakit disembuhkan ketika kita meminta sesuatu dan kita memperolehnya. Tapi pernahkah kita tetap hari ini setia, saudaraku? Ini hal yang penting dalam kekristenan. Kalau kita hari ini diajarkan, saudaraku, segala berkat daripada Tuhan, yang namanya kesembuhan daripada Tuhan, yang namanya hidup dengan segala kecukupan daripada Tuhan, hari ini saya yakin saudara memberikan pengucapan syukurmu itu di hadapan Tuhan dan dilihat oleh sesama kita. Mereka akan bisa, saudaraku, ikut mempermuliakan nama Tuhan juga. Bagi berkatmu, jangan hanya dinikmati sendiri, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Saudara sudah dijamah, saudara sudah dipulihkan, saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Jangan simpan, saudaraku, kemuliaan Allah itu hanya untuk dirimu, tetapi dengan penuh syukur, saudara ingin melayani secara sungguh. Orientasimu adalah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kita syukuri dan kita patut untuk mempermuliakan nama Tuhan. Satu hari kelak, saudaraku, orang-orang yang bersyukur, saudaraku, akan melihat buah daripada kehidupannya yang penuh syukur. Kenapa? Karena berkat yang dia berikan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kalau dengan ketulusan hati. Ada orang, saudaraku, yang datang, saya kaget. Kenapa? Ini orang dulu pernah kita bantu ketika kita lihat kebutuhan dia. Sekarang ini malah sebaliknya, saudaraku. Dia lebih kaya daripada kami. Padahal dulu dia punya 5 anak, tetapi karena dia itu selalu bersyukur, saudara. Anaknya dibawa ke sekolah minggu waktu saya masih jadi guru sekolah minggunya. Kemudian anak yang pertama SMA lulus, puji Tuhan, selesai. Saudaraku, dia sendiri yang bersaksi dan berkata, terima kasih. Dulu anak-anak disekolahkan, dulu anak-anak dibimbing di gereja, dulu anak-anak harus diperhatikan. Dan saya lihat orang ini orang yang penuh syukur. Hidupnya itu jadi berkat, saudaraku. Anak kepada orang tuanya karena dia tahu papa mamanya itu dipakai Tuhan untuk membesarkan di tengah segala keterbatasan, bahkan kekurangan menurut saya. Tapi anak-anaknya selalu diajar bersyukur. Makanya, saudaraku, orang yang bersyukur itu lebih diberkati, saudara. Saudara ingin diberkati lebih daripada sekarang, mari bersyukur.
Bagikan berkatmu. Kalau saudara diberkati, tidak akan sia-sia, saudaraku. Dia datang, saudaraku, saya tak pernah bayangkan bahwa kami bukan oleh-oleh beberapa kilo, hanya kilo beberapa buah dalam ukuran kilo, tetapi beberapa dus, saudaraku. Saya sampai mikir, bukan nikah ini pemborosan, tapi dia bilang, Pak, kami ingin bersyukur. Memang keluarga besar saya kan besar sekali karena saudara-saudara saya banyak. Ini bisa jadi berkat. Saudara, saya lihat kalau dulu dia kontrak rumah, dia tetap bersyukur. Tapi karena orang bersyukur terus memberikan dengan tulus segala yang bisa dia berikan, sekarang dia punya rumah yang dikontrak-kontrakkan, saudara. Ini satu kenyataan. Jangan tidak bersyukur. Dan kasih Allah itu membuat kita hari ini menjadi orang-orang Kristen yang sungguh mengalami, saudara. Karena apa? Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Kalau kita layani, mereka bersyukur, akan terjadi sebuah multiplikasi. Orang ini kembali akan bersyukur dan semakin nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan pelayanan kita. Jangan ukur berkat itu sekali lagi hanya secara materi. Tetapi ketika saudara bersyukur, mempermuliakan nama Tuhan, ajarkan mereka yang sukanya gerundel, ajarkan mereka yang sukanya bersungut-sungut itu untuk bertobat. Bahwa berkat Tuhan itu tidak terbatas. Otoritas Allah yang mau memberkati kita, patut kita responi, saudaraku, dengan kata puji Tuhan. Saudara, kalau kita bersyukur hari ini, dikatakan gerbang. Pujian kita ini adalah gerbang menuju kepada kemenangan. Saudara dan saya punya kesempatan. Saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sakit disembuhkan. Jangan lupa diri. Mari saudara layani orang-orang yang sakit seperti saudara pernah alami. Berani dipakai Tuhan. Saudara pernah bergumul tidak punya anak, akhirnya saudara sekarang terjawab. Lahirnya anak, bahkan anak-anak di tengah kehidupan saudara. Layani Tuhan. Doakan mereka yang sekarang ini sedang bergumul. Saudara pernah hari-hari ini, saudaraku ingat, saudara dulu orang yang kesulitan ekonomi, saudara berjuang, saudara berdoa dan berjuang bersama dengan Tuhan. Dan saudara sudah diberkati. Pakai uangmu itu untuk memberkati melalui pelayanan seperti ini ataupun gereja di mana saudara beribadah. Jadi berkat bagi mereka. Saudara hati-hati. Paling tidak, saudaraku, hari ini berani belajar. Mempermuliakan nama Tuhan, persembahkan, persepuluhanmu berikan kepada Tuhan. Supaya apa? Saudara itu semakin diberkati. Kadang logika kita berpikir, saudaraku, nanti kalau uang saya itu saya persembahkan kepada Tuhan melalui gereja atau melalui pelayanan-pelayanan seperti ini, saudaraku, kita mungkin berpikir, kan kurang. Tuhan tidak pernah hutang sama kita, saudaraku. Kalau kita mau bersyukur, ya, seperti satu orang kusta ini, saudaraku, dia mempermuliakan nama Tuhan, orang-orang melihat, ya, dan akhirnya ikut diberkati, percaya pada Tuhan. Banyak kesempatan, saudaraku. Kalau kita berpikir, saudaraku, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan untuk respon kita sebagai orang yang penuh syukur. Saya percaya hari ini mata kita dibukakan oleh Tuhan, rohani kita dibukakan, saudaraku. Setiap persembahanmu yang tulus itu mempermuliakan nama Tuhan. Jangan, saudaraku, seperti laut mati, tetapi menjadilah seperti kehidupan yang semakin diberkati menjadi berkat. Keran itu, saudaraku, kalau berhenti tidak mengalir, pasti ada kotoran di dalamnya atau bisa mengalami kebuntuan. Tetapi ketika kita buka,
saudaraku, lancar, makin diberkati. Saya suka, saudaraku, orang yang menjadi berkat, yang mengucap syukur, karena dia lebih dahulu mengalami berkat itu. Nah, dengan semakin kita menjadi berkat, semakin kita diberkati. Tanggung jawab kita, seperti salah satu di antara 10 orang itu, bukan kita tidak bertanggung jawab seperti 9 orang yang tidak pernah membuat hidupnya dan membawa dirinya kepada Tuhan dengan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak butuh, saudaraku. Dia Allah yang maha mulia, tetapi dia beri kesempatan kepada saya dan saudara kembali kepada Tuhan dan mau dipakai Tuhan untuk melayani dia. Sekali lagi, mengucap syukur karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan senang bisa bersama, dan saya ingin berdoa bagi kita sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, seringkali kami hitung-hitungan sama Tuhan. Seringkali kami lupa kalau berkat itu sudah pernah kami terima. Dan kami lupa untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Engkau dari hari ke hari memberkati kami. Dan terlebih dari segala yang menjadi kebutuhan hidup jasmani kami. Berkat yang mulia, melalui kasih karunia-Mu, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami seringkali hanya bersyukur kalau itu berkaitan dengan berkat jasmani. Tapi pada kesempatan ini, kami mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih karunia-Mu, untuk pengampunan dosaku, untuk karya penyelamatanmu, untuk anugerahmu, untuk kasih-Mu, kebaikanmu, kemurahanmu, untuk perlindunganmu, untuk semua yang kami boleh alami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar juga untuk bersyukur melalui kehidupan ini dengan mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami mohonkan berkat bagi setiap jemaat-Mu dalam kesempatan ini. Tuhan memberkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, pandang kepada Tuhan dan arahkan hatimu kepadanya, dan sekarang alami berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan besertamu dan Tuhan besertaku. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.